Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alga Z dengan 2410817210025. Di sini saya akan melakukan peer review terhadap laporan imperatif programming yang dibuat oleh Rahmat. Jadi, secara sederhananya, eh, imperatif programming itu adalah salah satu paradigma pemrograman yang dimana dia ini menitik beratkan pada bagaimana sebuah komputer harus bekerja melalui serangkaian pernyataan yang mengubah keadaan state program di setiap langkahnya. Dan ini sendiri adalah langkah pendekatan yang dimana langkah demi langkah untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian, eh, dalam laporan ini disebutkan bahwa paradigma pemrograman imperatif ini memiliki 4 fitur utama seperti struktur kontrol, kemudian variabel penugasan, pernyataan input-output, dan fokusnya bukan hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada tugas-tugas kecil yang diselesaikan secara berurutan. Dalam laporan ini ada 4 domain utama yang saling eksklusif dalam paradigma, yakni pemrograman terstruktur, di mana menggunakan blok kode dan iterasi, kemudian pemrograman modular, yang berfokus pada penggunaan kembali modul-modul kode. Kemudian ada pemrograman prosedural yang membagi tugas menjadi fungsi-fungsi kecil, dan PBO atau OOP yang membungkus fungsi ke dalam objek untuk enkapsulasi. Kemudian penerapannya sangat luas, mulai dari sistem operasi karena kendali penuh atas memori dan CPU, hingga pengembangan game dan sistem tertanam atau embedded system yang membutuhkan respon cepat terhadap sinyal fisik. Kemudian ke kekurangan dalam pemrograman atau paradigma imperatif ini sendiri ada, di mana paradigma ini bisa disebut kompleks karena kita harus menuliskan setiap detail langkah kode yang cenderung sangat panjang. Kemudian perubahan state di satu baris bisa merusak logika di bagian lain yang jauh, sehingga membuat debugging pada sistem menjadi uh, sulit diatasi. Kemudian sulit untuk konkurensi. Mengelola banyak proses secara bersamaan sangat berisiko yang mengakibatkan terjadinya race condition atau ketergantungan urutan eksekusi yang kaku. Nah, kemudian masuk ke dalam opini. Kenapa keunggulan deklaratif itu lebih baik? Jadi, keunggulan deklaratif paradigma ini sendiri itu, jika dibandingkan imperatif yang tentang bagaimana paradigma deklaratif ini seperti SQL atau functional programming, itu tentang apa? Jadi opini pertama itu eh, abstraksi logika. Jadi deklaratif ini menyembunyikan detail teknis yang membosankan kita, sehingga compiler itu menentukan cara paling optimal untuk mencapainya. Kemudian immutability dalam deklaratif paradigma, data cenderung tidak berubah, sehingga menghilangkan side effect yang membuat kode lebih stabil dan mudah untuk dilakukan unit testing. Kemudian skala paradigma deklaratif itu lebih mudah dijalankan secara paralel di CPU multicore ataupun sistem cloud karena tidak ada ketergantungan ketat pada urutan state global. Jadi
Pemrograman imperatif ini mm, tetap menjadi kontrol untuk perangkat keras yang presisi, namun untuk efisiensi pengembangan dan stabilitas sistem yang skalanya lebih besar, paradigma deklaratif menawarkan solusi yang lebih elegan dan minim kesalahan. Baik, itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.